Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Gina Zakiyah, pada mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta dipermudahkan dalam segala hal apapun itu. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus dan penyakit berbahaya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan alat tulis, fisik, dan kefokusan kalian supaya kalian dapat memahami materi yang disampaikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai karakteristik perusahaan jasa, transaksi dan bukti transaksi, aturan debit kredit, dan juga penggolongan akun. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu pada tahap pencatatan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah siswa mampu menjelaskan mengenai jurnal umum, siswa mampu menjelaskan mengenai buku besar, dan siswa mampu membuat laporan keuangan pada tahap pencatatan yang meliputi pembuatan jurnal umum dan juga pembuatan buku besar. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai tahap pencatatan, di mana tahap pencatatan ini tuh terbagi menjadi dua atau meliputi jurnal umum dan juga buku besar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai jurnal umum. Nah, jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Adapun fungsi dari jurnal umum, yang pertama yaitu ada fungsi pencatatan. Artinya, jurnal digunakan untuk mencatat setiap terjadi transaksi keuangan, baik yang bersifat transaksi internal maupun transaksi eksternal. Yang kedua yaitu fungsi historis. Artinya, jurnal digunakan untuk mencatat transaksi keuangan sesuai dengan urutan kejadian atau secara urut-menurut tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga yaitu ada fungsi analisis. Artinya, jurnal merupakan hasil analisis dari petugas akuntansi, baik yang akan dicatat ke sebelah debit maupun yang akan dicatat di sebelah kredit. Yang keempat yaitu fungsi instruktif. Artinya, jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau posting ke buku besar. Yang terakhir yaitu ada fungsi informatif. Artinya, jurnal dapat memberikan keterangan secara jelas di mana dalam jurnal terdapat keterangan atas pencatatan suatu transaksi. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus pahami dulu analisis transaksinya dan akun apa saja yang terlibat atau dipengaruhi. Kita bisa lihat ya, di sini ada nama akun. Yang pertama yaitu ada akun harta, di mana akun harta ini tuh terdiri dari perlengkapan, peralatan, piutang, kendaraan, dan lain-lain. Di mana apabila harta ini bertambah, maka kita simpan di debit. Apabila harta berkurang, kita simpan di kredit. Dan saldonya ada pada kolom debit. Yang kedua yaitu ada utang, di mana utang ini tuh bisa terdiri dari utang usaha atau utang bank.
Apabila utang bertambah, maka disimpan di kredit. Apabila utang berkurang, maka disimpan di debit. Dan saldonya berada pada kolom kredit. Yang ketiga yaitu ada akun modal, di mana apabila modal bertambah, maka disimpan di kredit. Dan apabila modal berkurang, maka disimpan di debit. Dan saldonya berada pada kolom kredit. Yang keempat yaitu ada pendapatan, di mana apabila pendapatan bertambah, maka kita simpan di kredit, dan apabila pendapatan berkurang, maka kita simpan di debit, dan saldonya berada pada kolom kredit. Yang terakhir yaitu ada beban, yang meliputi beban perlengkapan, beban telepon, beban gaji pegawai, beban listrik, beban administrasi, dan beban lain-lain. Nah, apabila beban bertambah, maka disimpan di debit. Apabila beban berkurang, maka disimpan di kredit. Dan saldonya berada di kolom debit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal atau membuat jurnal umum, di mana di sini sudah ada 6 transaksi, yaitu Tuan Ricky mendirikan sebuah perusahaan dengan kegiatan transaksi sebagai berikut. Boleh kalian tulis saja mengenai kegiatan transaksinya, atau boleh kalian screenshot. Nanti kita akan bahas dan analisis satu persatu dari kegiatan transaksi ini. Nah, ini adalah merupakan hasil dari transaksi yang tadi. Kita akan bahas ya satu persatu, dianalisis per tanggalnya. Di mana di sini ada kolom jurnal umum yang terdiri dari tanggal, keterangan, rep, debit, dan kredit. Oke, kita akan bahas saja langsung soalnya satu persatu. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari, Ricky menyetor uang tunai untuk modal usaha sebesar 7.500.000. Otomatis, akun yang dipengaruhi ialah kas dan juga modal. Kenapa kas? Karena Ricky menyetor uang ke perusahaan, otomatis kas perusahaan akan bertambah dan modal juga akan bertambah. Maka kita simpan di kolom jurnal umumnya yaitu pada tanggal 1 Januari kas di debit 7.500.000 dan modal di kredit 7.500.000. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari Ricky meminjam uang dari Bank BRI sebesar 4.500.000. Jadi akun yang dipengaruhinya adalah kas dan juga utang, di mana kas akan bertambah karena meminjam uang dari bank dan utang akan bertambah karena telah meminjam uang. Kita catat di jurnal umumnya yaitu pada tanggal 4 Januari kas bertambah di debit 4.500.000 dan utang bertambah di kredit 4.500.000. Nah, yang selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Januari Ricky membayar sewa gedung sebesar 300.000. Otomatis akun yang dipengaruhinya adalah beban sewa dan juga kas. Karena beban sewa jelas membayar sewa yang artinya beban bertambah dan kas berkurang karena telah membayar beban sewa. Kita catat dalam jurnal umumnya yaitu pada tanggal 6 Januari beban sewa bertambah di debit 300.000, kas berkurang di kredit 300.000. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Januari dibeli perlengkapan sebesar 2.250.000. Otomatis akun yang dipengaruhinya adalah perlengkapan dan juga kas, di mana perlengkapan bertambah dan kas akan berkurang. Kita catat di jurnal umumnya pada tanggal 7 Januari perlengkapan bertambah di debit 2.250.000 dan kas berkurang di kredit 2.250.000. Yang selanjutnya pada tanggal 8 Januari dibeli tunai peralatan servis sebesar 6 juta. Otomatis akun yang dipengaruhinya adalah
peralatan, dan juga kas, di mana peralatan akan bertambah dan kas akan berkurang karena telah membeli peralatan. Kita catat di kolom jurnal umumnya pada tanggal 8 Januari, di mana peralatan bertambah di debit 6 juta dan kas berkurang di kredit 6 juta. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Januari diterima pendapatan jasa servis sebesar 3.750.000. Otomatis akun yang dipengaruhinya adalah kas dan juga pendapatan, di mana kas bertambah dan pendapatan juga bertambah. Maka kita catat di kolom jurnal umumnya yaitu pada tanggal 11 Januari kas bertambah di debit 3.750.000 dan pendapatan bertambah di kredit 3.750.000. Nah, setelah selesai semua analisis transaksinya, maka kita tinggal jumlahkan saja antara kolom debit dan kredit, di mana jumlah dari kolom debit ialah 24.300.000 dan jumlah di kolom kredit ialah 24.300.000. Dalam artian, ini sudah balance ya. Maksudnya memang harus balance, tidak boleh tidak sama. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas buku besar. Nah, buku besar ini merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah diperlukan ketika ditemukan. Atau secara singkatnya itu buku besar ialah postingan dari jurnal umum ke buku besar berdasarkan akun-akun yang dipisahkan. Misalnya ada akun kas, perlengkapan, akun peralatan, ada akun utang, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk buku besar. Nah, yang pertama yaitu ada bentuk T. Kita lihat ya di gambar bentuk T seperti ini yaitu hampir menyerupai T. Yang kedua ada bentuk skontro yang meliputi tabelnya ialah tanggal, keterangan, rep, debit, tanggal, keterangan, rep, dan debit. Nah, selanjutnya ada bentuk saldo tunggal, di mana kita bisa lihat ya kolomnya yaitu terdiri dari tanggal, keterangan, rep, debit, kredit, debit atau kredit, dan juga saldo. Yang terakhir yaitu ada bentuk kolom saldo rangkap atau ganda. Nah, ini merupakan bentuk yang sering digunakan, di mana kolomnya itu terdiri dari tanggal, keterangan, rep, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari buku besar hasil dari jurnal umum yang tadi. Di mana yang pertama di sini ada akun kas, di mana akun kas ini tuh berisi transaksi-transaksi yang mempengaruhi terhadap kas. Misalnya pada tanggal 1 menyetor uang, berarti disimpan di debit 7.500.000 dan saldonya di debit 7.500.000. Yang kedua ada tanggal 4 yaitu meminjam uang di bank 4.500.000 di debit, lalu saldonya menjadi 12 juta. Itu hasil dari 7.500.000 ditambah 4.500.000. Nah, yang selanjutnya ada tanggal 6 yaitu membayar beban sewa, simpan di kredit karena kasnya berkurang. Membayar beban sewa 300.000, lalu kita jumlahkan di saldo 12 juta dikurangi 300.000, berarti 11.700.000. Nah, tanggal 7 membeli perlengkapan, otomatis kas berkurang, simpan di kredit 2.250.000 dan saldonya adalah 9.450.000. Selanjutnya tanggal 8 yaitu membeli peralatan, simpan di kredit karena kas berkurang senilai 6 juta, otomatis saldo di debitnya menjadi 3.450.000. Nah, tanggal 11 diterima pendapatan
yang artinya kas bertambah maka disimpan di debit 3.750.000 dan saldo di debitnya ialah 7.200.000. Nah, ini tuh merupakan transaksi-transaksi yang mempengaruhi terhadap kas. Nah, selanjutnya yaitu ada akun perlengkapan di mana ada pada tanggal 7. Keterangannya membeli perlengkapan disimpan di debit 2.250.000 dan saldonya berada di debit 2.250.000. Yang selanjutnya ada akun peralatan, yaitu terjadi pada tanggal 8. Keterangannya membeli peralatan berada di debit 6 juta dan saldonya berada di debit senilai 6 juta. Nah, yang selanjutnya ialah ada akun modal pada tanggal 1, yaitu keterangannya modal bertambah di kredit 7.500.000 dan saldonya di kredit 7.500.000. Yang selanjutnya ada akun pendapatan terjadi pada tanggal 11 di mana pendapatan bertambah di kredit 3.750.000 dan saldonya berada di kredit 3.750.000. Yang selanjutnya ada akun beban yaitu pada tanggal 6. Keterangannya membayar beban sewa yaitu di debit 300.000 dan saldonya berada di debit 300.000. Nah, jadi ini tuh merupakan contoh dari buku besar hasil dari jurnal umum yang tadi. Jadi buku besar ini tuh merupakan postingan dari jurnal umum ke buku besar berdasarkan akun-akun. Nah, kan contohnya ada akun modal, pendapatan, beban, kas, perlengkapan, dan peralatan. Nah, mungkin teman-teman sekian untuk pembelajaran kali ini, materinya telah selesai. Pembelajaran kali ini kita tutup saja dengan doa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.